Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai larutan penyangga. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Nah, betul. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Jadi, pH larutan tersebut itu akan konstan. Nah, larutan penyangga biasa juga disebut dengan larutan buffer. Ejaannya yaitu BUFFER, buffer. Bukan baper ya, bukan baper seperti perasaan-perasaan kids zaman now, itu bukan. Itu beda jauh. Jadi, buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Nah, misal kalau larutan penyangga itu ditambahkan dengan asam atau basa ataupun juga pengenceran, maka pH-nya itu tidak akan berubah. Bisa berubah tapi itu sangat kecil dan itu tidak akan signifikan. Nah, misal di sini ada larutan H2O. H2O ini, apakah ada yang masih ingat H2O ini pH-nya berapa? Ya betul, H2O itu memiliki pH 7 atau netral. Nah, H2O ini bukan termasuk larutan penyangga. Jadi ingat, H2O ini bukan termasuk larutan penyangga. Nah, ketika kita akan menambahkan asam atau basa, maka larutan H2O ini akan berubah pH-nya. Kenapa? Karena H2O ini bukan termasuk larutan penyangga. Jadi dia akan berubah mengikuti apa yang ditambahkan, entah itu asam ataupun basa. Nah, perlu yang kalian ingat, jadi sebelumnya ada materi tentang asam basa. Nah, di situ pH dari asam itu antara 1 sampai 7, sedangkan untuk pH dari basa adalah 7 sampai 14. Nah, kita misalkan di sini larutan H2O ini kita tambahkan dengan HCl. Nah, HCl di sini itu termasuk asam. Nah, ketika ditambahkan dengan HCl, H2O yang awalnya itu pH-nya 7 bisa menurun, pH-nya bisa turun menjadi 3. Nah, kenapa? Karena ditambahkan HCl. Nah, HCl ini bersifat asam. Sedangkan pH dari asam adalah 1 sampai 7. Di sini ada lagi larutan H2O. Kita tambahkan dengan basa. Contoh dari basa adalah NaOH. Nah, kita tambahkan NaOH. Maka larutan H2O yang awalnya ini pH-nya adalah 7 bisa berubah menjadi 11. Nah, kenapa? Karena NaOH bersifat basa, sedangkan pH dari basa adalah 7 sampai 14. Nah, sekarang mungkin anak-anak pasti akan bertanya-tanya, mengapa sih larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya? Nah, jadi di dalam larutan penyangga itu memiliki komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH secara berlebih dan juga basa yang dapat menahan penurunan pH secara berlebih. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih larutan itu dapat dikatakan sebagai larutan penyangga? Nah, jadi larutan penyangga itu terdiri atas komponen asam dan basa konjugasinya ataupun basa dan asam konjugasinya. Seperti contoh HCl. Nah, HCl yang bertindak sebagai asam adalah HCl. Sedangkan untuk basa konjugasinya adalah Cl-. Nah, ketika HCl ini menjadi asam, maka
kita hilangkan 1H+. 1H+ ini sehingga muatan basa ini menjadi -1, yaitu Cl-. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis larutan penyangga. Jadi anak-anak, larutan penyangga ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu ada larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam atau buffer asam adalah larutan yang terdiri atas campuran asam lemah dengan basa konjugasi. Jadi, larutan penyangga asam ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam, yaitu pada pH kurang dari 7. Nah, contoh dari larutan penyangga asam itu adalah campuran antara CH3COOH dengan CH3COONa atau CH3COO-. Nah, CH3COO- ini sebagai basa konjugasi. Nah, CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu kation logam dari masing-masing anionnya. Misalnya itu ada CH3COONa atau CH3COOK atau HCO3K dan lain sebagainya. Nah, contoh lain dari larutan penyangga asam itu ada HCOOH dengan basa konjugasinya yaitu HCOO- dan juga H2CO3 dengan basa konjugasinya yaitu HCO3-. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa atau biasa disebut dengan buffer basa adalah larutan yang terdiri atas komponen basa lemah dan juga asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga basa ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa, yaitu pH di atas 7. Nah, contoh dari larutan penyangga basa, di sini ada campuran antara NH4OH dan juga NH4+ atau NH4Cl. Nah, NH4+ ini sebagai asam konjugasinya. NH4+ ini bisa diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya. Contohnya itu ada NH4+ atau NH4Cl atau NH4Br dan lain sebagainya. Nah, contoh lain dari larutan penyangga basa adalah C6H5NH2 dengan asam konjugasinya yaitu C6H5NH3Cl. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan pH larutan penyangga. Nah, jika yang diketahui adalah larutan penyangga asam, maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung konsentrasi H+, di mana rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikali Na per NBK, di mana Ka adalah ketetapan ionisasi asam, dan Na adalah mol dari asam, dan NBK adalah mol dari basa konjugasi. Nah, setelah kita mencari H+, maka selanjutnya yaitu kita menghitung pH, di mana rumus pH ini sudah dijelaskan pada materi asam basa, yaitu pH sama dengan min log H+. Nah, jika yang diketahui itu adalah larutan penyangga basa, maka kita akan mencari konsentrasi dari OH-, di mana rumus OH- sama dengan Kb dikali Nb per NaK, di mana Kb adalah ketetapan ionisasi basa, dan Nb adalah mol dari basa, dan NaK adalah mol dari asam konjugasinya.
Nah, setelah OH- ini telah diketahui, maka selanjutnya kita akan menghitung pOH, di mana pOH ini juga sudah diterangkan pada materi asam basa, yaitu pOH sama dengan min log OH. Kemudian kita akan menghitung pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 minus pOH. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5 dan volume akhir dari campuran CH3COOH dengan NaOH yaitu sebanyak 100 ml. Kemudian diketahui lagi mol mula-mula dari CH3COOH yaitu 20 mmol. Kemudian mol mula-mula dari NaOH adalah 10 mmol. Kemudian kita akan mencari reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas dalam soal ini adalah NaOH. Kenapa NaOH? Karena pembandingan antara CH3COOH dengan NaOH itu lebih kecil NaOH. Jadi di sini ditulis 10 mmol. Sini juga. Kenapa 10 mmol? Sama-sama 10 mmol karena koefisiennya itu sama, yaitu 1. Kemudian garamnya juga 10 mmol. Kemudian kita mencari sisa. 20 dikurang 10 mmol. Kemudian di sini ada garam, kita turunkan. Nah, kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah mencari mol basa konjugasi, di mana mol basa konjugasi ini bisa didapatkan dari ionisasi garam. Nah, ionisasi garam di sini adalah CH3COONA, maka kita ionisasikan menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, karena ionisasi garamnya adalah 10 mmol, maka mol basa konjugasinya itu juga sama dengan 10 mmol. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus H+. Kenapa H+? Karena di sini yang diketahui adalah Ka, yaitu ketetapan ionisasi asam. Rumus H+ adalah Ka dikali Na per NBK. Nah, jadi tadi Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Bisa ditulis dengan 10 pangkat minus 5 dikali Na-nya adalah sisanya adalah 10. Terus NBK adalah mol basa konjugasinya adalah 10. Nah, ini 10 bagi 10 habis, tinggal 10 pangkat minus 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus pH. Rumus pH adalah min log H+. Jadi sama dengan min log 10 pangkat minus 5. Bisa kita bayangkan di dalam tubuh manusia, jika dimasuki asam atau basa, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah akan terjadi kenaikan atau penurunan pH. Nah, apakah ini tidak berbahaya, Bu, dengan naik turunnya pH ini? Pastinya akan berbahaya. Nah, pada dasarnya, pada kondisi normal, pH darah manusia ini pada kisaran 7,35 sampai 7,45. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga pH pada kisaran tersebut. Nah, jika seorang manusia itu memiliki pH darah di atas 7,8, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rusaknya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dan bisa juga dapat menyebabkan kematian. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu ada larutan penyangga darah. Di situ ada 3 macam penyangga darah. Ada penyangga darah
karbonat, penyangga fosfat, dan juga penyangga hemoglobin. Nah, untuk penyangga karbonat dan juga penyangga fosfat ini fungsinya untuk mengontrol pH. Sedangkan untuk penyangga hemoglobin itu untuk proses pengikatan oksigen oleh darah. Nah, selain pada darah, ternyata pada air ludah. Di dalam air ludah itu juga mengandung larutan penyangga. Di dalam air ludah ini mengandung penyangga fosfat, di mana dapat mempertahankan pH tetap pada 6,8. Nah, air ludah ini selain fungsinya untuk melembabkan mulut, ternyata ada larutan penyangga itu untuk membersihkan gigi atau membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melakukan sebuah percobaan tentang larutan penyangga. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada larutan penyangga atau bukan larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam atau basa dengan menggunakan indikator kunyit. Untuk alatnya kita menggunakan gelas dan juga sendok. Dan untuk bahannya di sini ada indikator kunyit, ada larutan deterjen, ada larutan garam, ada larutan soda kue, ada cuka, dan ada minuman berkarbonat.